Kemudian ayat yang ke-42 ini Allah ingin mencela mereka, Pak. Allah ingin mencela orang-orang yang tidak mau berangkat memenuhi panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celaan Allah kepada mereka seperti ini. Laukana, jika yang engkau serukan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, aradhan, itu harta qariban yang dekat. Seandainya mereka itu diajak untuk mendapatkan harta benda yang akan segera mereka temukan, wasafaron, dan seandainya yang kau ajakkan kepada mereka itu sebuah perjalanan qasidan yang dekat, lattaba'uka, orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan itu pasti akan mengikutimu. Ini kan celaan mereka, Pak. Allah mencela orang-orang yang tidak mengindahkan, tidak memenuhi panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang diserukan Nabi Muhammad kepada mereka itu kan jauh. Dari Madinah ke daerah Tabuk itu lebih dari 500 kilo, Pak. Dari 500 kilo kan kene Jakarta toh, Pak. Kene Jakarta. 500 kilo. Sudah perjalanan jauh. Terus di sana khawatir nanti kalau terjadi betul peperangan dengan orang Romawi kan ya rekoso. Dasar orang dalam hatinya ada kemunafikan, wegah untuk berangkat. Lau kana aradhan qariban, seandainya yang engkau ajakkan kepada mereka itu harta benda, wasafaron qasidan, dan perjalanan yang mudah, dekat, lattaba'uka, pasti orang-orang itu akan memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Walakin akan tetapi ba'udat, jauh, alaihim, bagi mereka asyuqqah, jarak. Akan tetapi karena jaraknya jauh, maka mereka tidak mau mengikuti engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah jaraknya jauh, musimnya musim panas, terus tanaman kebun-kebun ini mau panen. Nah, itu sudah, Pak, itu memang betul-betul perang Tabuk ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa yang betul-betul beriman, siapa yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Memang ujian kan begitu, Pak. Memang Allah harus ngetes yang betul iman siapa, yang tidak, yang imannya pura-pura siapa. Wasayahlifuna, dan mereka itu akan bersumpah billahi, atas nama Allah. Sumpah mereka bagaimana? Lawis tatokna, wahai Nabi Muhammad, kalau kita bisa berangkat, la kharajna, pasti kami akan keluar berangkat ma'akum, bersama kalian wahai Rasul dan sahabat-sahabatnya. Nah, jadi sumpahnya ini, Pak Iwan Sarumati, sumpahnya sumpah bohong. Sumpah bohong. Kapan mereka bersumpah? Nanti. Jadi kan ketika Rasul berangkat, mereka pada tidak ikut berangkat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasayahlifuna billah. Besok ketika Rasul dan sahabatnya pulang kembali ke Madinah, mereka akan datang bersama mereka, orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan, sifat kemunafikan ini akan datang kepada Nabi dan akan bersumpah demi Allah. Mereka mengatakan, demi Allah, seandainya kemarin ketika berangkat itu kita bisa, pasti kita berangkat Rasul. Dan ini sumpah bohong, Pak, ini sumpah palsu, bohong.
lawis tata'na, kalau kita bisa, la kharajna ma'akum, pasti kita akan berangkat. Nah, itu yang dikatakan oleh mereka. Pakai sumpah demi Allah Subhanahu wa taala, padahal sumpah mereka palsu. Yuhlikuna, berarti mereka telah membinasakan anfusahum, diri mereka sendiri. Wallahu, dan Allah ya'lamu, itu mengetahui, innahum, sesungguhnya mereka lakadzibun, sungguh telah melakukan kedustaan dan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya mereka itu tidak punya alasan, Pak, nggak punya udzur. Nggak punya alasan, nggak punya udzur. Badan mereka sehat, mereka juga punya rizki, mereka juga pokoknya mampu dia, mereka itu. Cuma karena mereka tidak suka, tidak mau berangkat. Nah, orang-orang seperti ini ketika Rasul nanti pulang dari perang Tabuk, mereka, Allah sudah memberitahukan ayat ini. Nanti mereka akan datang kepadamu Muhammad dan mereka akan bersumpah atas nama Allah bohong. Mereka akan mengatakan, Rasul kemarin itu kita itu begini repot, nggak bisa itu, nggak bisa ini, sehingga kita nggak jadi berangkat bersama Nabi. Padahal itu adalah wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Mereka bohong. Mestinya mereka itu bisa, tapi berbohong, berpura-pura mereka tidak bisa.